Ya, makasih Mbak Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Mohon maaf nih baru gabung. Kebetulan apa namanya sedang mengurus administrasi sedikit. Jadi ini tadi seperti barangkali yang disebutkan oleh Mbak Ade bahwa kita ini adalah skors yang ke-12 ya. Kadang-kadang kalau baca cepatnya di skor kayak dihukum gitu ya. Padahal ini adalah School of Corrupt Restoration. Jadi terima kasih kepada Pak Munasib dan juga Pak Rahmat Prasetyo ya yang untuk mengisi acara hari ini. Mudah-mudahan memberikan manfaat. Jadi sekali lagi Mbak De, seperti yang biasa kita diskusikan bahwa kita di sini saling mencerahkan ya. Kita berdiskusi terkait dengan restorasi terumbu karang. Mungkin nanti kalau ada banyak diskusi, ada ide yang bisa kita angkat, mungkin bisa diusulkan kepada Mbak Ade untuk bisa kita angkat lagi gitu ya isunya. Nah mungkin tidak usah berpanjang lebar, saya juga mengikuti karena secara online. Saya masih ada sedikit yang harus diselesaikan Mbak Ade. Jadi mudah-mudahan skors kita yang ke-12 sore hari ini bisa berjalan lancar. Yang mungkin Mbak Ade aja yang menjadi operator dan mengendalikan kegiatan gitu kan. Silahkan. Terima kasih teman-teman sekalian yang sudah bergabung. Insya Allah ini adalah sebuah forum yang sangat baik untuk kita saling berdiskusi, berbagi, share ya, ilmu pengetahuan dan juga ada teknologinya situ terkait dengan restorasi terumbu karang. Monggo Mbak Ade dilanjut. Terima kasih untuk kesempatannya ya Mbak Ade, Pak Samsul dan beberapa teman yang lain. Dari pertama saya dihubungi sama Pak Mas Beginner ya, orang yang juga berkecimpung di karang cukup lama. Terus juga beberapa teman-teman juga menghubungi saya untuk membagikan tentang restorasi khususnya di Bali ya, karena saya tinggal di Bali. Saya saat ini dosen di Dianapura University dan juga saya punya yayasan riset kelautan Mero Foundation. Saya akan berbagi sedikit tentang restorasi dan beberapa analisis fungsi yang terkait khususnya terjadi di Bali ya, dan sedikit nanti di Jawa Timur. Oke. Ya, Mbak Ade, nanti kalau suara saya putus-putus atau ada gangguan, silakan langsung dipotong ya, supaya bisa lanjut ya. Oke. Jadi mungkin kita semua tahu ya, karena juga pesertanya ini luar biasa semua, jadi orang-orang akademisi semua, ada Pak Abrar tadi juga saya lihat, luar biasa dari LIPI dan teman-teman yang lain. Saya nggak tahu siapa lagi yang hadir sih. Tapi kita semua tahu bahwa restorasi itu adalah satu upaya yang dilakukan oleh kita semua akibat dari tekanan antropogenik ya. Dan itu menimbulkan sesuatu, bahkan new ekosistem baru, seperti itu, yang ya tergantung dari restorasi yang kita lakukan. Saya ingin mencoba masuk kepada restorasi itu sendiri. Jadi kalau kita lihat sejarahnya restorasi kan, ini cukup panjang ya, ini secara restorasi tidak hanya dimulai tahun 2000-an ya, tapi tahun 80-an pun sudah mulai sebenarnya ya. Bahkan 70-an kita ingat ada PAN yang dimasukkan seperti itu. Kemudian 80-an dan 2000-an makin gencar dan sampai sekarang ada banyak sekali ada banyak sekali metode yang diterapkan atau dilakukan ya di berbagai tempat. Saya akan cukup cepat karena ini banyak gambar saja. Jadi nanti saya 100-an sekian slide soalnya. Jadi saya akan cukup cepat, tapi banyak gambar, jangan khawatir. Saya banyak slide-slide saja. Nah, ini beberapa definisi yang ditulis dari Society for Ecological Restorations. Salah satunya adalah restorasi itu terjadi karena ada intervensi dari manusia. Nah,
di buku itu juga disebutkan bahwa sebenarnya tidak ada satupun metode yang cocok untuk semua tempat gitu ya. Itu filosofisnya, itu rohnya sebenarnya. Nanti saya akan tunjukkan beberapa contoh ya, bahwa nggak ada yang kita bisa mengatakan bahwa metode ini yang paling bagus yang bisa diterapkan di seluruh tempat di seluruh Indonesia gitu ya misalnya. Tidak ada, karena no single restoration approach suits all locations, regions, and environmental conditions. Itu rohnya ya. Jadi karena apa? Situasi di laut, sirkulasi massa airnya, kemudian kondisi seabednya, mungkin juga polutan yang masuk dan sebagainya itu sangat-sangat dinamis dan sangat-sangat unik ya. Jadi kita semua punya pengalaman terbaik ya, mungkin teman-teman Pak Munasik juga punya pengalaman luar biasa. Semua dari kita punya pengalaman, juga teman-teman Pak Beginner juga luar biasa. Kita semua mempunyai pengalaman yang luar biasa. Oke. Di dalam buku itu juga disebutkan ada beberapa teknik transplantasi. Kalau menurut ilmu ecological engineering ini ya, jadi bentuk-bentuk dalam 20 tahun terakhir ini setidaknya ada 3 metode lah, bentuk ya. Yang pertama adalah transplantasi, yang kedua adalah electrodeposition, dan yang ketiga coral gardening. Ini adalah 3 bentuk yang umum dijumpai atau dilakukan oleh banyak orang di tahun ya 20 tahun terakhir lah, kira-kira begitu. Nah, itu kalau transplantasi memang dia punya berbagai keuntungan maupun kerugiannya begitu ya. Jadi dia hanya memindahkan fragmen karang begitu ke satu tempat, itu namanya transplantation. Ya, transplantasi itu yang banyak kita dengar ya, kita lihat, kita hanya memindahkan oleh karena sesuatu hal, maka beberapa fragmen karang, spesies karang dipindahkan seperti itu. Dan yang kedua, ini yang juga gencar dilakukan di beberapa tempat, yaitu dengan menggunakan stimulasi dari electrostimulation gitu ya. Jadi itu yang kalau mungkin beberapa teman ingat nama Biorock gitu ya. Biorock itu salah satu dari koral atau metode yang disebut dengan electrodeposition. Nah, itu dia juga mempunyai advantage dan juga disadvantage seperti itu. Ini banyak dilakukan di berbagai tempat, khususnya di Bali ya, ada di Pemutaran, di sana salah satu yang gencar sekali dilakukan. Oke, yang ketiga adalah coral gardening. Jadi tidak hanya transplantasi, tetapi juga dia juga membuat semacam coral donor ya, donor coral, tempat untuk meyakinkan membuat suatu tempat di mana ada karang yang dijadikan sebagai donor untuk pemeliharaan ya, maintenance berikutnya. Jadi dia ada satu lokasi yang harus digunakan untuk growth nursery-nya. Seperti itu yang kita sebut dengan coral gardening. Nah, ini yang banyak dilakukan untuk menjaga supaya tidak setiap kali butuh pemeliharaan ngambil lagi dari alam atau beli lagi seperti itu. Ya, ini contoh-contoh di berbagai tempat dari coral gardening itu. Di beberapa tempat sekarang sudah ada ya, bahkan semacam rope nursery gini ya. Di Nusa Penida sekarang banyak dilakukan itu dan cukup berhasil. Ya, jadi dengan menggantungkan dengan menggunakan tali ya, diikat dengan tali atau dengan besi seperti itu, ya dia cukup banyak dilakukan dan banyak berhasil. Ya, banyak berhasil di sekitar Nusa Lembongan, Nusa Penida seperti itu. Ya, jadi kalau kita kembali ke judul analisis fungsi, saya ingin sedikit memberikan semacam informasi ya berdasarkan pengalaman saya untuk ya setidaknya 20 tahun terakhir inilah saya berkecimpung di dalam restorasi. Itu nanti akan saya bagikan beberapa pengalaman-pengalaman. Setidaknya jangan sampai kita-kita yang khususnya mahasiswa yang masih muda itu melihat bahwa
suatu restorasi itu berhasil apabila karangnya tumbuh dengan baik atau fragmennya bisa melimpah dan sebagainya. Enggak harus seperti itu. Jadi setidaknya suatu restorasi ya, suatu tempat itu bisa berhasil itu karena tujuannya apa? Sesuai dengan tujuannya. Jadi kesuksesan atau keberhasilan dari restorasi itu tergantung dari tujuan apa yang mau dicapai gitu ya. Nah, itu nanti mudah-mudahan ini membuka wawasan bagi kita semua supaya kita bisa menilai secara fair dan adil terhadap teman-teman kita yang melakukan berbagai aktivitas restorasi. Yang pertama adalah sukses atau fungsinya sebagai fungsi ekologis gitu ya. Jadi dia berhasil apabila memang ditujukan untuk fungsi ekologis gitu ya. Kemudian berhasil kalau dia mempunyai fungsi sosioekonomi. Kemudian dia berfungsi sebagai adaptasi dari climate change. Kemudian yang keempat, ya memang restorasi ini ditujukan untuk suatu upaya mitigasi terhadap an event driven gitu ya, sesuatu yang kejadian, sesuatu yang harus dilakukan gitu kan. Oleh karena ada satu sebab ya. Yang kelima adalah restorasi berbasis kepada riset. Nah, teman-teman, Bapak Ibu dan rekan-rekan semua, mari kita coba lihat. Saya akan coba contohkan di Bali ya. Saya akan contohkan di Bali karena saya hanya main-main di Bali aja. Mungkin tempat lain mungkin teman-teman bisa tambahkan barangkali. Dan kalaupun ada yang saya salah, mungkin silahkan di komen gitu ya, nggak apa-apa. Karena kita selalu belajar. Oke, yang pertama sukses secara ekologi ya. Jadi ini fungsi secara ekologi, jadi dia fungsinya bagaimana suatu upaya terhadap restorasi akibat dari kerusakan antropogenik tadi itu diupayakan dan dia mengusahakan untuk supaya ekologis itu terjaga, habitat karangnya, ekosistemnya terjaga seperti itu. Nah, ini saya akan contohkan satu tempat. Ini sekarang sedang kita kerjakan. Saya di konsultan Nippon Koi gitu ya, sedang mengerjakan satu proyek seperti itu. Ini di Tanidase ya, kalau ada yang tahu Tanidase, dia ada di Karangasem, Tanidase di sisi timur Bali. Nah, di dekatnya Tanidase itu kalau teman-teman pernah nyelam juga di sana ada 3 pulau, Mimpang, Tapekong, dan Tiahe di sana ya. Nah, di dekatnya Tanidase itu ada pantai yang bernama Mendiro gitu ya. Jadi sukses sebagai kenapa saya sebut ini contoh ya. Ini sedang kita kaji ya. Sedang kita kaji. Ini cukup besar ya, areanya cukup besar sekali. Nah, di Mendiro ini, Tanidase ini ada 3 tempat. Kalau dari timur itu dari Puri Bagus, kemudian di center dan di westnya itu, di west itu di sisi barat itulah yang kita sebut sebagai karangnya cukup banyak ya. Tadi seperti kita lihat di atas ini, karangnya sangat dekat dengan pantai dan sangat bagus untuk snorkeling seperti itu. Tapi sangat dangkal sehingga banyak yang mati juga. Nah, di sisi barat itu setidaknya ada 28 spesies dan ya berbagai 14 genus lah kira-kira seperti itu. Nah, kita ada pekerjaan untuk konservasi pantai gitu ya, dengan menambah pasir ya, menambah isian pasir seperti itu. Seperti kita lihat di Nusa Dua atau di Kute atau di Sanur seperti itu. Jadi ada penambahan pasir oleh karena dulunya memang pasirnya maju dan akibat dari abrasi yang sangat luar biasa sehingga pasirnya mundur. Nah, proyek dari pekerjaan ini yang saya juga terlibat di sini adalah pengisian pasir dengan penambahan groin untuk memperkuat posisi dari kestabilan dari pantai, yaitu dengan pasir yang diisi dengan metode sand enrichment. Nah, di sisi barat itu yang di garis putih-putih itu adalah ada terumbu karang. Pertanyaannya adalah ya ini kondisi littoral drift-nya. Jadi kenapa dia muncul karang di sana? Oleh karena kondisi littoral drift-nya kayak gini dan dia muncul karang alami di sana. Nah, masyarakat menginginkan
masyarakat menginginkan supaya diisi pasir seperti sebelahnya. Yang kuning itu pasir ya, pasir. Tetapi kita sebagai konsultan menginginkan tidak perlu diisi pasir, harus kita biarkan coral reef itu atau terumbu karang itu tetap di sana. Ini terjadi perdebatan yang panjang, bahkan masyarakat lokal dan juga hotel juga menginginkan supaya itu diisi pasir, toh juga nanti karang akan tumbuh seperti itu. Karena kalau diisi pasir pasti akan dampaknya cukup keras ya, cukup luar biasa, dampaknya cukup besar seperti itu. Nah di area karang yang cukup luas itu ya, 60-an hektar gitu ya, itu apa namanya, karangnya akhirnya kita sedang pertimbangkan untuk tidak perlu kita isi pasir ya, walaupun pasir itu dibutuhkan oleh masyarakat untuk sunbathing maupun untuk upacara yang paling upacara di Bali kan untuk upacara yang paling penting ya. Oke, itu contoh-contoh dan juga di Bali ini ada beberapa contoh juga selain itu ya, selain di Mendira tadi itu, bahwa kita akhirnya membiarkan tidak mengisi pasir seperti itu dan lebih baik kita biarkan dia tumbuh alami, itu jauh lebih penting. Nah di Bali juga ada beberapa metode-metode yang bermacam-macam ya, bermacam-macam. Ada yang kayak apartemen ya, kita sebut apartemen di pojok kiri, kemudian di Jawa Timur juga ada, nanti saya sebutkan juga di Jawa Timur, macam-macam desainnya. Mungkin karang nggak terlalu tumbuh di sana, tetapi dia menjadi fungsi dari ekologis karena ikan menjadi tempat ikan, gitu ya, tempat ikan. Jadi berbagai bentuk ya di Bali ini seperti laboratorium alami ya, jadi banyak sekali di berbagai tempat bermacam-macam, ya seperti mangkok gitu ya, itu seperti candi itu, candi Borobudur seperti itu, dan dia bisa menjadi tempat ikan yang luar biasa. Oke, yang kemudian restorasi yang kita harus lihat dia sesuai dengan fungsinya, yaitu untuk peningkatan sosial ekonomi dan juga peningkatan keberlanjutan dari pendapatan masyarakat, kesempatan untuk masyarakat mendapatkan manfaat dari restorasi itu. Itu yang kita sebut dengan fungsi dari socio-economic restoration, seperti itu. Nah, karena saya terlibat di ICRG kemarin, ya Pak Abrar juga sering ke sana kemarin, saya akan coba lihat sedikit ya. Jadi kalau kita lihat memang ICRG ini secara restorasi itu melibatkan banyak orang, karena programnya juga adalah PEN ya, peningkatan atau pemberdayaan ekonomi masyarakat nasional seperti itu. Jadi dia untuk economic recovery kayak gitu ya, economic recovery, dan dia targetnya 50 hektar seperti itu dengan sekitar menyerap sekitar 10 ribuan masyarakat seperti itu. Nah, dari sejak awal sudah dicanangkan seperti itu ya, canangkan seperti itu bahwa ini adalah proyek dalam rangka untuk mengatasi atau menghadapi atau menolong masyarakat yang terdampak di Bali. Ada 5 tempat dari Dawa, Nusa Dua, Serangan, Sanur, dan juga di Buleleng. Ada beberapa lokasi seperti itu, ada banyak sekali metode, tetapi sudah disampaikan sejak awal bahwa fungsi yang utama adalah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, memang nanti apabila ditinjau, dilihat dari fungsi ekologisnya banyak yang nggak berhasil, tapi fungsi ekonomiknya berhasil. Ya, ini lokasi-lokasinya di Nusa Dua, di Serangan, Sanur, Buleleng, dan sebagainya. Nah, bisa kita lihat di sana, di Sanur aja, yang kebetulan saya koordinatornya di Sanur, itu aja ada 10 ribuan orang yang, di Sanur 1000 sekian. Ya, ini total keseluruhan ya, dengan budget 100-an M lebih ya. Jadi ada banyak sekali masyarakat yang terlibat. Ya, ini total di Sanur dan Serangan, kita lihat bahwa jumlah substrat yang direncanakan itu luar biasa sekali, 2000-an ya. Kalau bisa meja tuh 2000 meja gitu ya. Coba bayangkan, buat meja 2000 itu kan ditaruh di laut itu pakai apa gitu ya. Terus kemudian patung juga banyak sekali ya.
patung itu sampai sekian ribu gitu ya. Jadi ya kira-kira begitulah ya. Ada sekian belasan ribu sanur itu sekitar 13-an ribu, kemudian Nusa Dua yang paling banyak total substratnya, sangat banyak sekali. Nah, saya ingin ini contoh-contohnya dilakukan. Nah, jadi ini adalah masyarakat diminta untuk terlibat dan mereka dibayar ya harian, dibayar, dan juga beberapa yang punya keahlian kelas juga dibayar semuanya. Nah, di sini kita harus lihat bahwa ini adalah pemberdayaan masyarakat gitu ya. Jadi di Sanur saja sekitar 1.200 ya. Kalau pagi itu kita bisa menggerakkan sekitar 600 sampai 700 orang kalau pagi. Itu masa pandemi. Jadi ngeri-ngeri sedap aja gitu. Kemudian di waktu sore bisa sampai 400 sampai 600 orang. Nah, ini adalah menggerakkan masyarakat untuk membuat struktur atau substrat ya, atau modul seperti itu, apapun namanya ya. Nah, ini coba lihat, ada banyak sekali yang dilibatkan oleh dalam rangka pekerjaan ini. Ini bisa Anda lihat, teman-teman lihat, banyak sekali yang dilakukan ya. Ya, penyelam pun ya, penyelam ini bekerja 80 penyelam ya. 80 penyelam bekerja hampir 1,5 bulan kira-kira. Nah, Anda bisa bayangkan nyelam setiap hari 2 kali selama 1,5 bulan tanpa henti kayak apa rasanya. Ya, begitulah kira-kira. Ini ada bermacam-macam desain dan juga aktivitas yang dilakukan. Ya, ini juga. Nah, kemudian jasa pariwisata. Jadi karena dia punya fungsi ekologis, fungsi sebagai sosioekonomik, ya. Jadi kita harus lihat bahwa harus fair juga menilai bahwa apapun juga modul yang dihasilkan itu adalah fungsinya untuk jasa pariwisata. Jadi ada banyak sekali patung-patung yang ini bisa dibayangkan itu LCD yang segede gitu, membawa banyak sekali patung ya yang berfungsi untuk jasa pariwisata. Jadi nanti bisa teman-teman penyelam bisa melakukan selfie di sana. Ya, ini adalah fungsi pariwisata semua. Ya, mudah-mudahan ada karang yang alami yang menempel begitu ya. Karang alami yang menempel, tapi memang fungsi yang utama adalah untuk sosial ekonomi. Dan yang ketiga adalah dengan fungsi adaptasi. Ini juga penting, adaptasi dari climate change. Ini khususnya beberapa kegiatan yang dilakukan oleh karena beberapa karang mengalami bleaching seperti itu. Oke, itu belum dilakukan di Bali, nggak ada sepertinya. Kemudian yang keempat adalah oleh karena event driven ya. Jadi ini adalah suatu restorasi yang dilakukan akibat dari misalnya disease outbreak, kemudian ada bleaching mortality juga, kemudian ada storm related impact, ada ship grounding ya, ada ditabrak kapal seperti kasus kalau di Nia Sky dulu yang ada di Raja Ampat, atau karena konstruksi dari konstruksi dari pengamanan pantai gitu ya. Jadi itu dikerjakan, restorasi itu dilakukan oleh karena ada seperti itu. Jadi kita harus melihat fungsinya kembali. Fungsinya dilakukan adalah untuk sebanyak mungkin ekosistem terumbu karang itu diselamatkan lah, seperti itu kira-kira. Saya akan mengambil contoh yang di Kute juga, yang tahun 2003 sampai 2005 itu ada breakwater. Kalau teman-teman pernah ingat, itu ada di depan pantai Jerman ya, di sebelah selatan utara dari Bandara Runway gitu ya. Itu karena di breakwater itu bawahnya adalah karang, maka karang itu dipindahkan ya, dipindahkan ke reef restoration seperti itu di grup A itu ya, dengan luasan hampir 10.000 meter persegi. Nah, terpaksa ini dipindahkan oleh karena BUN breakwater itu tidak boleh pindah karena berdasarkan modeling arus dia harus di sana karena untuk menjaga keseimbangan dari stabilitas dari pasir. Nah, akibatnya yang dikalahkan adalah karangnya. Karangnya harus dipindahkan. Nah, maka dipindahkanlah karang itu, karang alami yang ada di BWN 2 itu menuju ke Reef Restoration di grup A. Itu contohnya akibat dari pekerjaan pengamanan pantai yang ada di Kute. Nah, ini kalau dari atas itu kira-kira seperti ini ya, area fotografinya kira-kira seperti itu. Ya, ini kita kemarin
bekerjasama dengan Profesor Moritaka Nishira, dan ada beberapa teknik yang dilakukan untuk transplantasi karang. Ya, jadi ada beberapa karang-karang dari folius, kemudian dari glancing, ya, macam-macam. Kita monitor masing-masing fragmen itu dari 10 hari, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 9 bulan, sampai sebenarnya ada lagi yang 24 bulan, kita lupa tadi fotonya di mana. Jadi memang itu sempat kita monitor terus-menerus, ya, fragmen samplingnya yang jadi sampel itu kita monitor sehingga kita tahu. Ya, ini beberapa prinsip-prinsip resementing. Kalau teman-teman ada yang tertarik tentang restorasi, silahkan nanti ditanyakan. Ya, ini kita juga mempelajari bagaimana direction dari growth rates dari karang, coral growth-nya kemana saja, karena ya kita pantau terus seperti itu. Ya, ini sama, ya, jenis-jenis dari karang, ya, dari fragmen yang 10 hari, 3 bulan, 8 bulan, 17 bulan, itu kemana dia arah pertumbuhannya dan kenapa seperti itu, dan sebagainya. Ini yang folius juga seperti kita tahu, ya, Montipora itu juga kemana dia akan melakukan pergerakan seperti itu, ya, sampai 17 bulan kira-kira seperti itu. Dan ini kalau terjadi branching Acropora, dia tumbuh karena apa. Jadi memang penting sekali untuk teman-teman yang baru, mungkin mahasiswa yang baru belajar gitu, ya, karena karang memerlukan space untuk pertumbuhannya. Maka kalau pas menanam fragmen itu jangan terlalu emosi, ya. Jangan emosi dengan membuat langsung besar gitu, ya. Kemarin itu kecil-kecil sekali, jadi hanya 5 cm sampai 8 cm. Karena yang branching nanti itu kita tahu kemarin itu sekitar 18 sampai 22 cm per tahun. Yang folius hanya 3 cm lah per tahun. Tetapi untuk perairan Kuta, ya, dan ini belum tentu cocok untuk perairan yang lain, seperti tadi saya sampaikan. Nah, ini hasil dari monitoring kita tentang presentasi keberhasilannya, dan juga sampai kepada ini adalah pertumbuhannya. Kenapa tadi kita tahu rata-rata berapa sih yang pertumbuhan dari Acropora, Millepora, kemudian Montipora, dan juga Acropora tenuis, ya. Kita tahu kira-kira berkisar angka tadi, ya, 18-22 untuk Acropora dan Montipora seperti itu. Ya, ini jadinya setelah dia skala besar, dan akhirnya setelah 20 bulan kira-kira penuh seperti itu. Ini metode dengan menggunakan batu limestone yang berfungsi juga sebagai submerged breakwater, gitu, ya. Oke. Dan ini terjadi pembentukan dan seterusnya. Oke. Kemudian, ya, ini juga sedang kita lakukan kemarin, itu pekerjaan pengurukan alur benoa. Nah, ini juga sekarang sedang kita lakukan, ya. Sekarang sedang akan dikerjakan. Ini sangat terbaru banget. Ini skalanya besar, ya. Jadi karena alur benoa itu akan dijadikan tambatan untuk kapal pesiar, ya, cruise bisa masuk ke pelabuhan benoa. Maka akibatnya ada satu titik yang merah itu, ya, titik yang merah itu ada beberapa karang yang harus dikeruk, ya, karena kedalaman dari alur itu harus setidaknya 12 meter, ya. Jadi karena dia cruise yang besar, dia memerlukan draft sekitar 12-15 seperti itu. Dan itu yang merah itu harus kena, dan itu harus dipindahkan. Maka kita pindahkan ke tempat ke atas, ya, hijau itu, ke atas di daerah Serangan, ke utara, ya, di sekitar itu. Dan kita sudah mendapatkan izin semua dari PKKRL-nya, ya, persetujuan konfirmasi kesesuaian ruangnya sudah kita urus di Dinas Kelautan. Nah, dari situ kira-kira, ya, kondisinya, lokasinya yang dari Tanjung Benoa, itu namanya pengamatan waters, ya. Jadi ada nama tempatnya itu pengamatan di alur itu. Kemudian kita pindahkan ke Serangan dengan kondisi substratnya kira-kira seperti itu. Itu dekat dengan ICRG, lokasi sebelahan dari lokasi ICRG yang Serangan. Ya, kita menggunakan rel, keranda, dan meja untuk memindahkan. Tidak semua karang bisa kita pindahkan, ya. Tidak semuanya bisa kita pindahkan. Kita hanya tempatkan beberapa karang yang potensial, ya, menggunakan rel beton,
kemudian menggunakan meja dan keranda sebagai substrat atau modul ya. Nah, ini formasi dari rel betonnya kira-kira seperti itu, bawahnya ada 2 dan atasnya 3. Ada yang kita juga amati juga beberapa sampelnya. Kemudian meja juga begitu. Meja juga kita amati beberapa titik sampel. Kemudian yang keranda juga begitu. Sosialisasi juga kita lakukan, penting sekali kepada masyarakat dan semua sepakat. Nah, ini saya bilang ya, jadi PKK APRL pun sudah kita dapatkan ya, izinnya resmi. Jadi izin untuk memindahkan karang. Jadi saya dan teman-teman itu sebenarnya ini saya nggak mau expose ini ya, tapi ini berat sekali. Kita harus memindahkan karang. Karang harus kita rusak gitu ya. Kita yang berhati konservasi gitu rasanya berat sekali untuk memindahkan karang hidup gitu ya. Karena kalau nggak dipindahkan ya dia akan dihancurkan oleh trailer suction dredger juga kalau nggak ya. Kalau nggak akan dikeruk juga. Jadi mereka sudah dapat izinnya, KKPR ini sudah dapat, jadi ya sudah kita pindahkan walaupun dengan sedih hati ya. Jadi beberapa karang-karang ini terpaksa kita harus pindahkan ya. Beberapa karang-karang ini terpaksa harus kita pindahkan. Ya ini ada karangnya cukup banyak, cukup bagus. Ada beberapa Agropora, juga Echinopora, ada Leptoceris, ada macam-macam lah ya. Nah, ini waktu kita pemindahan, tadi saya bilang, waktu memindahkan pun kita dengan air mata gitu ya, karena harus memindahkan karang itu. Saya sempat juga dulu kontak sama Bang Begin kayaknya, sama Pak Munasik juga. Kalau ada mahasiswa S1 atau S2, bahkan S3 yang mau tertarik dengan restorasi, belajar, silahkan datang ke Bali, saya sempat tawarin, untuk mengamati berbagai perubahan-perubahan yang terjadi seperti ini. Ya kalau ada yang mau tertarik di sini silahkan datang, nanti kita pantau bersama-sama karena ini Bali Living Laboratori Alam yang sangat bagus untuk restorasi karang. Ya ini juga masyarakat, ya ini jadinya yang rel itu seperti itu. Jadi kita pindahkan dengan metode rel seperti ini, juga ada meja yang kita pindahkan, juga keranda ya di berbagai kedalaman. Dari 4 sampai 6 meter kira-kira kita pindahkan. Makanya kalau ada yang tertarik silahkan datang hubungi kontak saya. Ini monitoring juga kita lakukan ya dengan berbagai teknik ya. Monitoring dengan purposive sampling juga kita lakukan di sini supaya kita juga bisa reportkan nanti. Yang terakhir adalah sukses oleh karena adanya berbasis riset ya. Ini juga penting. Ada beberapa teman-teman kita yang melakukan banyak sekali riset yang terkait dengan restorasi, baik di akuarium maupun di alam ya. Dan itu juga fungsi dari restorasi juga ya. Jadi mereka melakukan restorasi untuk tujuan riset, nggak masalah ya. Oke, saya juga akan menganalisis berbagai sedikit tambahan. Bisa ada waktu nggak, Mbak Ade? Ya Pak, silakan dilanjut Pak, nggak apa-apa. Oke. Ya, kalau ada waktu, saya akan cerita sedikit mengenai pengalaman saya sebelum COVID kemarin, 2017. Saya diminta untuk mensurvei seluruh program dari restorasi karang yang ada di Jawa Timur ya, oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Timur. Nah, akhirnya ada di 4 tempat ya, di Pulau Sapudi, Sumeneb, kemudian di Pasir Putih Situbondo, dan di pantai selatan itu ada 2, itu di Sendang Biru Malang dan juga di Pupuma Jember. Nah nanti teman-teman bisa lihat, bisa analisis kira-kira apa tujuan, apa fungsi dari mereka melakukan itu, ya. Apa fungsi dan tujuan dari mereka melakukan itu di berbagai tempat. Saya juga akan cepat aja karena ini banyak foto. Saya akan cepat aja menjelaskan. Karena ya ini kondisi di Sapudi ya. Kelihatan. Ya, oke. Kondisinya cukup banyak, karang-karangnya cukup baik. Bentar, kok jadi mandek ya. Oke, ya ini berbagai macam jenis sudah kita lakukan. Nah, ini kita lakukan di berbagai tempat di ini Pasir Putih ya, sorry.
di Pasir Putih. Jadi di Pasir Putih itu kalau teman-teman pernah nyebrang dari Jawa ke Bali selalu melewati pantai ini. Jadi di Situbondo ya, Pasir Putih itu ada banyak sekali terumbu karang buatan yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh dinas ya. Jadi macam-macam lah ya terumbu karang buatan yang berbentuk kayak kubus, kemudian ada kayak apa namanya pipa seperti itu, ada seperti stupa, ada seperti bola ya. Ada tipe sakepat, ada yang bis beton dimasukkan, ada yang apartemen dimasukkan, bahkan becak pun dimasukkan di sana. Ada pintu gerbang pun dimasukkan di sana. Ada lorong-lorong. Yang paling bawah ya, kanan bawah coba lihat. Itu kanan bawah itu forklift dimasukkan. Forklift diturunkan. Nah, itu juga ada di sana ya Pasir Putih ya. Jadi ini nggak tahu kenapa entah kreativitasnya masyarakat atau apa saya nggak ngerti. Ini tapi inilah kenyataannya, tidak hanya menggunakan material dari besi, beton ya, tapi juga dari bermacam-macam besi. Oke, kalau kita lihat, kita analisis sedikit mengenai kekuatan, itu bagus banget ya. Mereka strukturnya kuat, mungkin betonnya K2D50 lah ya, besar sekali. Hanya beberapa ikatannya kurang kuat. Nah, ini juga penting untuk pekerjaan restorasi bahwa penempatan ya deploy-nya, penempatannya itu juga penting karena teknik untuk interlock-nya juga penting ya. Teknik untuk interlock mengunci biar dia nggak lepas karena arus dan sebagainya. Itu penting juga. Jadi kalau memang dia berfungsi sebagai fish aggregate devices, ya sudah mereka hanya berfungsi sebagai rumah ikan gitu ya. Seperti mereka sebut fish apartemen yang tengah itu. TKP apartemen. Jadi ya mereka banyak sekali juga ada seperti itu ya. Oke, kemudian ada yang ornamental dan sebagainya. Hanya perlu dipikirkan bahwa satu hal yang menjadi komen saya waktu itu adalah bahwa kita harus merasa bahwa laut itu bukan tempat sampah untuk membuang material gitu ya. Itu yang kita kemarin soroti karena oke, kita bisa melihat itu sebagai jasa wisata, tapi apakah benar? Apa nggak ada metode yang lain gitu ya, dan seterusnya. Nah ini juga ada beberapa formasi seperti stupa, seperti itu ya, seperti stupa yang kita lihat di sana, macam-macam. Jadi bermacam-macam pertumbuhan, pemasangan, penempelan dan seterusnya. Jadi ada juga karang-karang alami yang bagus juga banyak ya, karang-karang alami yang muncul karena bagaimanapun juga beton atau satu permukaan yang terbuka begitu akan menjadi tempat penempelan yang alami bagi juvenil dari karang untuk menempel dan akhirnya menjadi tempat karang alami. Oke, dan ini fungsi. Jadi kembali lagi ke analisis fungsi. Apakah dia berfungsi sebagai ekologis ya, atau fungsi konservasi, atau fungsi yang bisa membuat sedikit peningkatan ekonomi masyarakat, atau fungsi fisik, atau fungsi jasa sosial ekonomi masyarakat. Nah ini akhirnya waktu itu juga kita berikan analisis dan akhirnya di tahun-tahun kemudian setelah itu kena COVID ya mereka nggak lakukan lagi kegiatan ini. Tapi mudah-mudahan nanti setelah COVID pemerintah daerah Jawa Timur juga mempertimbangkan untuk berbagai desain yang ada di sana, khususnya tentang keberhasilan yang ada di sana. Nah ini kemudian di Pulau Sapudi ya, Sumeneb. Di Sumeneb ini juga sangat luar biasa tempatnya ya. Ini tempat yang sangat bagus, bahkan di dekat daerah ini ada salinitasnya tinggi sekali. Jadi perairan itu sangat-sangat asin dan salinitasnya nggak tahu kenapa luar biasa. Itu dekat sini. Perairannya bagus banget. Perairannya bagus banget. Jadi salinitasnya di atas 34 kalau nggak salah. Bagus banget. Oke, jadi karang-karangnya bagus, banyak. Nah, ini catatan kita. Kalau ini jenis-jenis karangnya, akropora, non-akroporanya banyak ya. Ini skip aja. Silahkan kalau ada yang mau mengingat-ingat ini. Nah, ini karena lokasinya yang sangat jauh, ya pembuatan material jauh, walaupun masih cukup kuat, tetapi oleh karena mungkin sarana untuk memindahkan
substrat atau modulnya itu cukup berat sehingga dia asal lempar aja. Nah, akibatnya kita maunya nanam, kita maunya memperkuat ekosistem terumbu karang, tapi justru substrat atau modul yang kita turunkan, yang diturunkan itu justru merusak karang. Itu terjadi juga di sana. Ya ini nggak kita kritisi banget karena memang sulit posisinya ya, dan apa namanya cukup berat juga ya, jauh sekali lokasinya. Oke, jadi ada beberapa karang supa dan itu benar-benar saya lihat aduh banyak sekali yang mati karena mungkin waktu melemparnya. Tapi cukup kuat, mutu betonnya cukup kuat, dia di atas K250 lah ya. Untuk lokasi di situ mungkin bagus ya. Oke, jadi hanya bahaya untuk tertimpa karang alami itu yang perlu. Jadi nanti kalau teman-teman, rekan-rekan ada yang mempunyai pekerjaan restorasi, pertimbangkan juga aspek untuk deploy-nya, ya, penempatannya. Itu penting sekali. Jangan sampai apa namanya kita maunya meningkatkan kualitas ekosistem karang, malah justru merusak ya, karena asal lempar tadi itu. Ini penting juga. Ini catatan bagi kita juga. Ya, secara hasil barangkali hanya kurang dari 20% ya tingkat penempelannya. Tapi sekali lagi kita lihat fungsinya dulu ya. Kita tidak tahu fungsinya waktu dipasang apa, tapi kita lihat apakah fungsi ini menjadi rumah ikan atau hanya untuk ekologis atau pariwisata. Kita belum tahu, kemarin nggak sempat kita tanyakan, tapi kalau kita lihat dari penempelan karangnya, terutama untuk menggunakan ini ya, apa namanya pipa-pipa ya. Jadi mereka tidak langsung tempel di beton, tetapi dimasukkan di pipa-pipa seperti itu. Padahal karang itu kan bisa menempel dengan beton dengan baik sekali. Nah itu beberapa koreksi. Ya ini penempelan karang yang menempel ke pipa itu atau pralon itu kecil ya, karena reattachment resementingnya kurang dari apa namanya skeleton karang itu. Ya ini fungsi tadi juga kita akan kaji kemarin, juga kita kaji fungsi fisik, fungsi produksi, fungsi konservasi, fungsi biologis, fungsi jasa, fungsi sosial ekonomi masyarakat juga kita lakukan, baik itu di Pasir Putih maupun Sepudi, dan itu ini apa hasilnya. Kemudian di Pantai Jember juga kita lakukan. Jadi kalau pernah ke Jember di perairan Pupuma, ya, kita juga ada perairan cukup bersih, cukup baik, ya, masih sangat alami. Ada beberapa pulau-pulau yang sangat indah di sana yang dilakukan, karangnya juga cukup banyak, cukup bagus, tempat yang sangat baik. Kita nggak menyangka seperti itu ya. Ada beberapa seabednya ya, seabednya pasir, kemudian ada beberapa yang rubble seperti itu. Dan mereka masih suka dengan metode stupa seperti itu dan menggunakan kubus-kubus yang membentuk apa namanya piramid seperti itu. Ya ini beberapa kekuatan struktur. Nah tadi saya lihat bahwa memang yang penting adalah interlocking ya. Jadi kalau silakan teman-teman kalau merancang itu penting sekali membuat interlocking yang ada di antar unit strukturnya itu, sehingga dia saling mengunci gitu ya. Ini penting karena itulah kuncinya. Tidak semuanya, walaupun stupa itu berat, tetapi kalau dihajar sama ombak hancur juga. Nah ini kebetulan stupa ini posisinya di Pupuma itu cukup terlindung ya, depan-depannya ada pulau-pulau. Tapi nanti kalau teman-teman melakukan suatu penanaman restorasi dan itu terbuka perairannya, hati-hati. Jadi dihajar sama gelombang ya atau arus yang kencang, maka akan berantakan semuanya. Ya ini formasi, makanya saya sarankan untuk dikunci ya, antar interlockingnya dikunci. Oke, itu beberapa apa namanya catatan. Ikannya cukup banyak juga. Ini di Sendang Biru juga begitu. Ini posisinya sangat baik sekali, sangat terlindung. Dia di lokasi yang di dalam ya, Pantai Sendang Biru Malang yang sangat terlindung, sangat baik sekali. Dan beberapa model apartemen, beberapa model stupa itu cukup baik. Ini hanya tinggal, ini cukup baik, bagus sekali sebenarnya. Lokasi ini indah sekali. Makanya teman-teman dari UB ya, Kelautan UB banyak yang melakukan praktikum di sana.
bagus banget. Lokasinya mantap sekali. Kekuatan strukturnya bagus, sampai kedalaman 10 meter juga ikan masih banyak. Seperti itu, hanya mungkin perlu pembenahan lokasi karena masih berantakan. Ya, ini pemasangan. Sama prinsipnya karena pemasangan fragmen ke modul ya, atau substratnya itu yang menjadi masalah di mana-mana. Jadi penting juga pelajaran untuk atau pengalaman untuk memasang substrat itu. Namun begitu juga ada sih beberapa gorgonian, spong yang hidup juga muncul di modul yang alami. Ya, ini beberapa kelebihan dan kekurangan dari berbagai analisis fungsi, baik itu terumbu karang buatan, yang original, yang berfungsi sebagai bisa agregat devices, yang ornamental maupun yang stupa. Ya, itu aja beberapa hal yang bisa saya bagikan pengalaman di Bali dan di Jawa Timur. Kalau ada yang ditanyakan barangkali atau pencerahan atau ada saya yang salah, silahkan dikoreksi. Terima kasih, Mbak Adi. Saya kembalikan waktunya. Terima kasih Pak Pras, luar biasa pengalamannya. Waduh, banyak sekali ini dengan segala metode dan lokasi segala macam. Saya yakin nanti pasti banyak sekali pertanyaan ya. Mungkin kita lanjut dulu dengan presentasi Pak Munasik sesudah ini. Nanti sesudah itu kita baru akan ada sesi tanya jawab ya Pak ya. Pak Munasik, silahkan, waktu dan layar kami persilahkan. Terima kasih Bu Ade. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semua. Dan saya rasa para pemerhati ekosistem terumbu karang, terutama juga untuk restorasi. Saya sampaikan terima kasih kepada Pak Ketua Departemen, juga tim yang sudah mengundang kami, Pak Hawis dan kawan-kawan. Mudah-mudahan Pak Hawis juga lekas sembuh yang sedang perawatan di rumah sakit. Bu Ade juga terima kasih atas waktunya, karena Pak Pras sudah menyampaikan sedemikian komplit, saya hanya tinggal memberikan kesimpulan saja gitu ya, tidak perlu menyampaikan banyak-banyak karena Pak Pras sudah komplit semua. Tapi baiklah, meskipun kesimpulan saya akan berikan beberapa slide yang mudah-mudahan bermanfaat. Bisa dilihat ya? Ya, sudah Pak. Terima kasih. Terima kasih ya. Teman-teman semua, bahwa judul ini memberikan satu tekanan bahwa apa yang disampaikan Pak Pras tadi sudah sama dengan yang kami pikirkan, yaitu bagaimana research based restoration. Jadi restorasi berbasis riset ini yang perlu kita lakukan, karena itulah yang sesungguhnya fungsi dari teman-teman dari akademisi atau insan pendidikan tinggi itu untuk bisa menyampaikan. Jadi nanti paparan kami adalah akan terstruktur menjadi apa itu teknologi APR, kemudian bagaimana bisa membentuk habitat, dan indikator apa yang nantinya bisa diukur sebagai habitat baru. Jadi kita tahu bersama teknik restorasi terumbu karang ini sudah dikembangkan di Indonesia 3 dekade yang lalu, tetapi belum ada pengaturan terutama apa indikator keberhasilan. Meskipun Pak Pras tadi sampaikan bahwa indikator keberhasilan ini sangat tergantung dari tujuannya. Iya, betul. Tapi tujuan kita adalah restorasi. Sehingga kita memerlukan teknologi apa yang mampu menghadirkan habitat baru. Apa itu habitat baru? Itu terbentuknya habitat buatan dan kemudian memiliki indikator seperti tumbuhnya koloni karang, kemudian terjadinya rekrutmen biota berasosiasi. Ini yang menjadi kegelisahan kami di para peneliti di perguruan tinggi.
terutama ketika kami mendapatkan tugas pada tahun 2000-an oleh Kementerian Kelautan Perikanan untuk melakukan evaluasi penenggelaman atau rehabilitasi terumbu karang di berbagai perairan di Indonesia, ada satu ketakutan tersendiri yang sudah disampaikan Pak Pras juga, bahwa ternyata apa yang tujuan mulia kita adalah merestorasi, merehabilitasi terumbu karang, tetapi yang terjadi justru menimpa terumbu-terumbu alam dan rusak juga, strukturnya rusak, kemudian merusak terumbu karang alami, sehingga ini menjadi keprihatinan kami. Sempat kami tulis di dalam satu posting Musyawarah Nasional Terumbu Karang di Jakarta. Pada saat itu salah satu guru besar IPB juga menyampaikan, apa betul Pak Munasik itu tidak berhasil? Ya, itulah data kita, Prof. Pada saat itu saya sampaikan di tahun 2008, pada saat itu kami sampaikan ini. Jadi dari kegiatan ini memberikan satu pemahaman kepada kami bahwa ada dualisme terumbu buatan sendiri, transplantasi karang sendiri. Dan itu pada saat itu kami digugat oleh teman-teman para staf kelautan yang di lapangan. Bapak-bapak ini adalah ahli terumbu karang, tapi mengapa justru kami ini ada terumbu buatan, ada transplantasi karang? Sesungguhnya rehabilitasi itu metode yang tepat seperti apa? Dari situlah kami berpikir sekitar tahun 2013-an gitu ya. Ini kita perlu mencari bagaimana kita bisa melakukan satu rehabilitasi yang tidak membedakan antara itu terumbu buatan kemudian transplantasi karang. Gambar transplantasi karang yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu ini adalah sebuah kegagalan di mana menggunakan rak. Dan rak itu begitu saja ditancapkan di substrat pasir, sehingga pada saat gelombang datang kemudian berjumpalitan, dan pot yang dipasang adalah yang dari bahan PVC, dari pipa, sehingga juga lolos dari transplantasi yang dilakukan. Fiksasinya tidak berhasil, kemudian yang tumbuh justru adalah rekrutmen spons, rekrutmen karang-karang bercabang lainnya. Yang untungnya daerah itu adalah memiliki satu kapasitas untuk menjadi donor di dalam rekrutmen karang keras maupun biota lainnya. Sehingga itulah yang menjadikan keprihatinan kami untuk melakukan sebuah upaya berbasis riset dari awal, kemudian kita memikirkan sebuah substrat yang nantinya tidak tercerai-berai seperti itu, saling, tadi dikatakan Pak Pras, saling mengikat, dan ikatannya itu seperti kita memasang Lego, sehingga tidak semua struktur yang tonasenya besar itu kemudian diturunkan begitu saja, apalagi tidak menggunakan penyelam. Ada beberapa yang ada indikasi tidak menggunakan penyelam, ditali satu persatu seperti yang tengah ini adalah terjadi di Karimun Jawa, kemudian diturunkan saja dari kapal satu persatu, sehingga membentuk satu untaian seperti kalung begitu, dari kedalaman dasar sampai dari kedalaman dangkal sampai kedalaman yang lebih dalam, dari 3-2 meter sampai kedalaman 15-17 meter. Dan di sini saya malah mendapatkan satu data yang menarik mengenai rekrutmen dari dangkal ke yang dalam. Bapak Ibu yang budiman, jadi ini kemudian kami konsep teknologi APR ini kita bikin. Yang pertama adalah bagaimana bisa menyerupai terumbu dengan memanfaatkan substrat buatan, karena pengalaman kami substrat buatan itu penting, jadi keberadaan substrat itu sangat penting bagi kami, baik untuk tempat tumbuh transplant karang maupun untuk rekrutmen karang keras. Apa yang dilakukan oleh Pak Pras pada saat di Bali itu menginspirasi kami. Jadi saya itu belajar mengenai
rehabilitasi atau restorasi ini baru-baru saja, sekitar di atas 2000-an. Sebelumnya kami intensif untuk melakukan studi mengenai reproduksi karang. Kami pada saat itu tidak setuju dengan transplantasi yang menggunakan rak seperti itu. Tapi kemudian kami perlu juga mengapresiasi dengan adanya teknik transplantasi, tetapi tidak pada rak. Jadi bagaimana kita membuat satu struktur yang menyerupai terumbu, tapi yang digunakan Pak Pras itu kan pada saat itu adalah dari bahan alami ya, batu-batu yang dipakai untuk perlindungan pantai di Kuta Bali itu. Kemudian kalau bisa kita bisa substrat buatan yang bisa kita bentuk sehingga nanti bisa membentuk menyerupai terumbu karang. Dan tentu kita bisa pisahkan modul per modul untuk agar nanti bisa kita pasang di bawah. Kemudian kita memanfaatkan iptek reproduksi aseksual, yaitu kemampuan tumbuh karang dari fragmen atau yang kita bisa bilang transplantasi karang di lokasi terpilih, gitu ya. Begitu pula kita juga harus memiliki satu informasi data mengenai kemampuan reproduksi seksual karang keras di lokasi restorasi terpilih. Itulah yang nantinya menjadi syarat-syarat bahwa APR nanti akan bisa menjadi habitat baru. Kemudian dukungan fungsi ekosistem pesisir ini kami bisa memanfaatkan keberadaan fungsi ekosistem pesisir lainnya. Karena kita tahu bahwa kita harus berpikir komprehensif di dalam rehabilitasi atau restorasi pesisir, tidak hanya terumbu karang saja, bagaimana dengan lamunnya. Atau justru lamun nanti bisa menurunkan resistensi sedimen yang ada sehingga akan meningkatkan kelulusan hidup atau kehidupan dari karang yang kita transplant atau artificial reef yang di situ akan menjadi sukses begitu. Jadi prototipe dari artificial reef ini adalah sebenarnya ini adalah praktis kami mempergunakan teknologi struktur modular beton, jadi melingkar bertingkat kemudian ditempatkan di dasar laut untuk menumbuhkan habitat baru. Begitu kami memberikan definisi, didesain untuk meningkatkan keragaman hayati dan perlindungan fisik pantai. Jadi bangunan ini akan meningkatkan rugositas di habitat bentik, kemudian nantinya juga bisa berfungsi menjadi terumbu karang penghalang, artinya susunan konfigurasi dari artificial patch reef ini jika dimainkan, maka akan menurunkan atau mereduksi energi gelombang sehingga biota ataupun ekosistem yang ada di balik dari artificial patch reef ini akan bisa terlindungi. Jadi dia berfungsi sebagai submersible breakwater, juga berfungsi nanti meningkatkan keragaman hayati di sana. Kalau diperkenankan saya bisa share video yang bisa kami mohon izin Bu Ade, kira-kira apakah bisa? Ya, silakan Pak, tapi belum muncul di Saya sini. stop dulu, saya stop iya. ya. Kemudian Silakan Pak. mudah-mudahan ini adalah gambaran mengenai bagaimana pemasangan APR di satu perairan, di mana kita menggunakan modular blok beton itu, dan kemudian melakukan transplantasi. Dan itu mungkin menjadi gambaran dari Bapak Ibu, hadirin semua bagaimana melakukan restorasi dengan menggunakan APR. Mungkin sudah bisa terlihat. Bapak dulu bisa melihat semua ya? Sudah, Pak. Sudah.
Baik, saya rasa itu bisa memberikan satu gambaran kepada para pemirsa semuanya bagaimana mendeploy, menempatkan, memasang, menginstal artificial fat strip modul per modul sehingga tidak berisiko terhadap terumbu karang alami yang ada di bawahnya. Ya, saya bisa lanjutkan untuk kemudian bagaimana kita mengukur pertumbuhan aseksualnya ini. Jadi dari studi yang kami lakukan di Pulau Panjang, pertumbuhan transplant ini ternyata tinggi dan memiliki kelulus hidupan juga yang tinggi selama kami pengamatan 8 bulan itu, dan ternyata memiliki pertumbuhan yang bervariasi menurut jenis yang kita tanam, kemudian tingkat substrat artinya level, karena kita punya level 1, 2, 3 multi level, dan metode fiksasi antara yang vertikal dan horizontal itu juga memberikan pengaruh yang berbeda terhadap pertumbuhannya. Jadi ini adalah hasil dari pengukuran yang ada dan sudah kita publish sehingga teman-teman bisa melakukan satu riset yang sama, kemudian bisa mengecek bagaimana kita menggunakan 2 acropora lokal yang ada di Pulau Panjang yang masih bisa populasi ini masih sanggup hidup di lingkungan yang menurut kami eutrofikasi dan sudah sedemikian keruh. Namun demikian ketika kita tempatkan pada multi level artificial fat strip ini, mereka ternyata bisa tumbuh dengan baik. Ini adalah level yang di atas, ini yang di tengah, dan yang di bawah ini kita bandingkan baik antara acropora yang jenis yang berbeda. Dan ini data-data yang kemudian kita bisa ungkapkan. Bagaimana dengan reproduksi seksual? Ternyata rekrutmen karang di APR ini juga tergolong tinggi. Dari 1,2 sampai 22 individu per meter persegi. Jadi sebanyak 8 genera yang mampu menempel acropora, papia, papites, goniastrea, aulastrea, dan
Fossiliopora, Porites, serta Stylopora. Ini kita bisa lihat bagaimana dominansi, ternyata yang mendominasi ini adalah Aulastrea, satu jenis spesies yang memang tahan terhadap kondisi yang sangat mencekam ya di daerah yang berlumpur dan kemudian resuspensi tinggi. Dan di gambar yang di kanan ini memperlihatkan pada para pemirsa semua adalah bagaimana perbedaan level ini mempengaruhi density dari rekrutmennya. Artinya semakin tinggi levelnya, semakin bagus rekrutmennya. Sehingga ini menunjukkan bahwa mereka menghindari jadinya sedimen atau resuspensi yang ada di dasar. Kemudian biota yang berasosiasi, jadi ikan terumbu karang yang dicek oleh adik-adik kita itu adalah menunjukkan tidak terjadinya perbedaan antara komunitas yang di terumbu karang alami maupun yang di terumbu buatan ini. Dan Bapak Ibu bisa lihat bahwa ini kondisi terumbu dalam satu perairan yang turbid, ya. Jadi yang tumbuh lebih banyak akan Pomacentridae, kemudian Siganid. Chaetodontidae ini saja adalah Chaetodon yang Octopasciatus, dan kemudian Labridae sedikit dan Mulidae. Jadi namun demikian memang inilah kondisi yang ada di terumbu karang alami di Pulau Panjang. Paling tidak ini bisa menciptakan habitat baru, bisa menambah luasan terumbu karang oleh karena kehadiran atau kehadiran substrat yang ada. Dan ini adalah bagaimana megabenthos yang bisa kita ukur pada bulu babi, teripang, kemudian, nah ini Drupela inilah yang kemudian menjadi masalah berikutnya di dalam pengelolaan mortalitas dan gangguan penyakit pada artificial bed stick ini. Sehingga ini penting untuk nantinya menjadi satu riset ke depan dan sedang kami siapkan untuk bagaimana penyakit karang dan gangguan kesehatan pada transplant karang. Namun juga kami bergembira juga ada timah, juvenile timah yang menempel di artificial bed stick. Jadi dengan demikian Bapak Ibu dan para pemirsa semua di webinar ini, sebagai habitat baru APR ini memiliki indikator seharusnya nanti akan meningkatkan rugositas, jadi dengan memanfaatkan substrat buatan yang membentuk bangunan menyerupai boulder terumbu karang ini, sehingga nanti akan meningkatkan rugositas. Begitu pula kita harus memanfaatkan efek reproduksi aseksual. Jadi seperti transplantasi itu bagaimana menggunakan pot yang apa, bagaimana fiksasinya, metode fiksasi yang digunakan, kapan harus dilakukan satu transplantasi, dan jenis-jenis apa saja yang memungkinkan untuk melakukan fragmentasi lebih baik. Karena kami pengalaman di Pulau Panjang ternyata jenis karang itu melakukan satu alokasi energi untuk strategi reproduksi. Ada yang lancar dengan aseksual, ada yang senang dengan seksual. Dan itu yang harus kita ketahui, karena kalau kita yang mereka mengalokasikan reproduksi seksual, kemudian kita lakukan fragmentasi, maka itu juga bisa berakibat gagal. Sedangkan kalau mereka justru harusnya aseksual, tapi kita tunggu untuk menjadi rekrut, itu juga kadang-kadang tidak sesuai dengan harapan. Terbukti bahwa Acropora yang ada di Pulau Panjang ini untuk melakukan rekrutmen sangat rendah. Meskipun hasil studi gametogenesis dan planulasinya pada saat 2004 sampai 2008 itu Acropora mampu melakukan reproduksi secara seksual. Tapi ternyata mereka mengalokasikannya kepada fragmentasi. Begitu pula nantinya juga indikator yang ketiga adalah adanya asosiasi biota yang ada di sekitar itu. Dan perlu kita sadari Bapak Ibu bahwa fungsi lamun seagrass ini juga sangat penting. Kita jadikan catatan sebagai di Pulau Panjang ini karena resuspensinya begitu tinggi. Kami lakukan pula transplantasi
lamun seagrass di sana, dan ternyata itu memberikan efek terhadap peningkatan pertumbuhan ekosistem atau APR ini. Namun ini baru sebatas belum data yang akurat karena sedang dilakukan studi oleh adik-adik kita bagaimana pengaruh lamun ini terhadap pertumbuhan artificial bed. Saya rasa demikian Bu Ade yang bisa saya sampaikan, tidak banyak, mudah-mudahan nanti akan menjadi bahan untuk diskusi teman-teman yang hadir di sore hari ini. Terima kasih dan mohon maaf jika ada kurang lebih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Munasik. Ini kayak saya, to be honest, like hari ini luar biasa ya, senior sharing ilmunya yang begitu mendalam ya, dan nampaknya sepertinya concernnya bagi saya yang anak baru gitu sama ya, saya melihat praktek yang sama gitu, niatnya baik tapi malahan betonnya atau terumbu karang buatannya tuh dilempar di karang yang sehat gitu ya. Ini sebenarnya kenapa reasonnya juga skors ini dibentuk ya, karena kami waktu itu berkeyakinan bahwa praktek seperti ini atau concern yang ada juga dialami oleh teman-teman di lapangan gitu ya. Jadi apa sekiranya yang kita bisa lakukan bersama untuk membantu agar misalnya praktek-praktek seperti ini tidak terjadi lagi gitu ya. Jadi untuk melihat aplikasinya gitu ya, bahwa membentuk interlocking struktur itu luar biasa ya Pak Munasik, juga Pak Pras. Tadi saya tertarik melihat yang review di Jawa Timur itu ya Pak ya, itu tapi nanti saya tanyanya mungkin kalau yang lain sudah nanya dulu. Ini saya bacakan pertanyaan, ada pertanyaan pertama dari Fudi ya, izin bertanya Bapak-Bapak. Narasumber saya Fudi Firmantoro dari BBWS Mesuji Sekampung perihal terumbu karang ya. Kebetulan kami direncanakan akan dilaksanakan jaringan pipa air baku pengambilan dari Pulau Sumatera ke Pulau Pisang. Nah, yang ingin ditanyakan apabila konstruksi jaringan pipa HDPE pada jaringan tersebut dipakaikan pemberat gitu seperti beton, apakah bisa beton sebagai pemberat tersebut dengan K350 dapat dikolaborasi dengan terumbu karang sekaligus sebagai proteksi jaringan pipa HDPE tersebut? Terima kasih gitu. Jadi pertanyaannya, akan ada pipa dari Sumatera ke Pulau Pisang, untuk pemberatnya apakah bisa dipakai beton yang kemudian fungsinya double agent gitu ya, sebagai terumbu karang buatan juga. Ya mungkin Pak Pras ada tanggapan dulu untuk pertanyaan itu Pak, silakan Pak. Ya, terima kasih pertanyaannya. Bisa banget. Justru itu sebenarnya kalau di AMDAL itu nanti fungsi pengelolaannya seperti itu. Fungsi pengelolaannya dan juga pemantauannya jelas. Jadi nanti kalau di beton apalagi K350 ya itu luar biasa, konstruksi itu kuat sekali. Orang 250 aja udah kuat banget ya. Nah, nanti bisa dipasangin berbagai metode transplant ya. Apapun metodenya bisa dipasang di sana dan nanti munculnya ikan-ikan karang, bahkan nanti barangkali di pipa HDPE pun akan tertutup juga itu. Tertutup juga oleh beberapa karang alam itu di pipa HDPE. Ya, silakan dicoba. Terima kasih. Boleh aja, itu bagus. Pak Munasik, apa ada tanggapan Pak? Saya hanya mengingatkan saja bahwa lokasi itu harus disurvei, apakah bebas dari terumbu alami, kemudian alangkah lebih baiknya kemudian nanti jika transplantasi dilakukan juga kalau di sekitar terumbu alami akan menjadi ada rekrutmen gitu di balok beton yang sebagai sebagai pemberat itu. Saya rasa itu juga nanti sedapat mungkin diberikan celah-celah agar tidak terlalu halus
sehingga nanti bisa menjadi substrat penempel bagi karang-karang secara alami. Itu saja sebenarnya, kalau meskipun itu juga agak berat. Jadi hanya micro habitat gitu ya butuhnya. Jadi hanya sekitar dalam dimensi milimeter gitu akan menjadi tempat untuk settle dari planula karang jika memungkinkan. Demikian Bu Adi. Tadi saya ingin menambahkan ya Pak, kalau pipa itu kan pasti dia akan melewati kedalaman yang cukup dalam gitu ya, yang mungkin tidak bisa dihidupin terumbu karang gitu. Kalau antara Pulau Sumatera dan Pulau Pisang itu apakah ada tanggapan Pak? Apakah hanya untuk kedalaman tertentu, misalnya kita let's say sampai 30 meter gitu, sesudah itu mungkin beton nggak bisa berfungsi sebagai TKB lagi, itu gimana Pak? Make sense nggak kira-kira? Saya coba dulu ya, Pak Mun ya. Ya mungkin diskusi kita harus, karena ini teman-teman akademisi semua ya, kita pasti sudah paham lah ya. Kalau kita mau membuat terumbu karang buatan kan, analisa pertama kan analisa lokasi dulu ya. Jadi kesesuaian lokasi itu menjadi pertimbangan penting. Tadi makanya Pak Mun juga, Mas Munasik juga sebutkan juga, pertimbangan lokasi itu penting ya. Tidak semuanya bisa memang. Kalau secara modul substrat tadi kan saya katakan bisa, tapi untuk penempatan lokasi termasuk juga kedalaman itu kan penting juga dianalisa ya. Kalau dia keruh sekali di perairan yang keruh barangkali itu harus juga dipikirkan. Memang ada beberapa karang ya. Saya pernah nyoba di satu Pulau Batam sana, saya pernah nyoba di sana juga ada beberapa karang yang bisa hidup di perairan yang kekeruhan tinggi ya. Tapi itu kasus yang berbeda. Tetapi maksud saya adalah memang kita harus sesuaikan juga dengan kondisi itu, harus dipelajari dulu ya. Tidak, makanya itulah pentingnya ilmu oceanografi, ilmu tentang kualitas dari air, perairan, dan sebagainya, itu perlu dipelajari, polutan yang masuk, dan sebagainya. Memang di perairan yang dalam-dalam memang, kalau penetrasi matahari tidak sampai ke perairan 30 meter ya, mungkin nggak akan bisa juga ya. Kecuali di Alor sana. Di Alor itu kan jernih sekali ya perairan di sekitar Alor sana. Di timur itu kan 30 meter masih banyak karang yang hidup. Ya itulah kira-kira. Jadi memang mungkin topik yang berbeda untuk mempelajari atau menentukan pemilihan lokasi itu. Ya, demikian sedikit masukan saya. Iya, terima kasih Pak. Jadi itu ya Pak Fudi, mungkin jelas ya bahwa ada analisa sebelumnya dan requirement untuk pembuatan terumbu karang buatan, apa yang kiranya memungkinkan dan dapat dilakukan seiring dengan proyek tersebut ya Pak ya. Saya lanjut kepada pertanyaan berikutnya ya Pak. Pertanyaan berikutnya adalah selamat sore, saya Johan Danu Prasetya dari UPN Veteran Yogyakarta. Pertanyaan untuk Pak Pras, poin lesson learn besar apa yang diambil dari berbagai aksi dan metode restorasi yang ada saat ini, Pak? Apa gap yang masih ada dan perlu dikaji lebih lanjut untuk perbaikan restorasi, untuk restorasi yang lebih baik ke depannya? Pertanyaan untuk Pak Mun, apakah ada hal-hal dasar yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi dasar dalam restorasi sebuah wilayah? Terima kasih. Jadi Pak Pras itu ya, lesson learn-nya apa, dan dari berbagai aksi dan metode yang saat ini, dan apa gap-nya yang masih perlu untuk dikaji Pak, katanya. Ya. Wah, pertanyaannya kok banyak sekali ya. Berentet Pak. Oke, lesson learn-nya begini. Saya selalu kalau pas kita lagi sosialisasi atau kita lagi FGD dengan masyarakat, saya bilang, saya itu orang darat, saya itu bukan orang laut. Gitu ya. Saya karena tinggal di darat saya. Dan yang tinggal di laut itu adalah masyarakat nelayan, teman-teman yang memang sehari-hari dari bangun tidur sampai tidur lagi berada di pinggir pantai. Sebenarnya lesson learn-nya adalah
masyarakatlah yang sebenarnya paling tahu. Masyarakatlah yang hanya diajak bicara dan kita kita sentil dengan pertanyaan-pertanyaan stimulus gitu, mereka akan keluar semua ilmunya. Itu satu. Tadi kan sudah saya sebutkan ya, bahwa tidak semua bentuk metode transplantasi itu cocok untuk semuanya, nggak mungkin. Jadi itulah pentingnya kita yang berkecimpung di kelautan ini, kita harus mengerti betul mengenai aspek oceanografi, aspek sedimentasi, kualitas air dan sebagainya, lingkungan laut dan sebagainya, itu memang ekologi itu memang menjadi dasar. Dan yang paling penting gap-nya itu adalah begini, saya menunggu-nunggu ada anak muda, ya, ada anak-anak muda yang rela untuk ya hitam-hitaman gitu ya. Ya mungkin kasusnya mungkin nggak banyak ya, mungkin kasus di Bali aja lah ya. Karena saya tinggal di Bali, sudah 21 tahun saya tinggal di Bali. Selama saya berkecimpung di sini nih nggak banyak juga ternyata anak-anak muda yang anak-anak muda yang sungguh-sungguh mau terlibat ya, yang mau benar-benar jatuh bangun ya, panas dingin, yang punya fisik yang kuat, yang punya kesungguhan, passion yang kuat untuk bisa bekerja di sini. Ya itu aja sih. Jadi makanya saya senang kalau ada forum seperti ini supaya anak-anak muda itu terlecut ya, mereka tergerak untuk terjun dan menjadi pelaku-pelaku konservasi lah di berbagai tempat di seluruh Indonesia ini. Kita membutuhkan itu. Kita membutuhkan pejuang-pejuang yang bisa terlibat di dalam konservasi. Mungkin sedikit itu mudah-mudahan menolong. Pak Munasik, silahkan. Ya, kalau Pak Mun pertanyaannya, apakah ada hal-hal dasar yang perlu dipertimbangkan untuk menjadi dasar dalam kegiatan restorasi di suatu wilayah? Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Ade, Mas Johan. Dari Jogja apa dari mana ini? Dari Jogja, Pak Mun. Oke, ya, silakan. Ya, jadi sesuai dengan yang kami sampaikan di awal bahwa pemilihan lokasi ini menjadi satu faktor yang sangat penting di dalam keberhasilan restorasi. Tentu sebagai orang yang berkecimpung di dunia reproduksi begitu, reproduksi karang ini sebenarnya sangat penting bahwa menunjukkan bahwa satu daerah itu atau kawasan bisa menjadi berhasil atau tidak itu bagaimana dia, ada nggak rekrutmen terjadi di sana. Kemudian bagaimana proses transfer plasma nutfah itu dari terumbu alami menuju tempat lainnya. Jadi pernah kami juga di beberapa lokasi, kami ini juga gagal untuk bisa menumbuhkan karang dari sisi rekrutmen. Tetapi untuk transplantasi bisa bagus. Dan kalau dua-duanya ingin bagus, ini semuanya memang harus, sebagaimana disampaikan Pak Pras tadi, harus ada sebuah visibility study yang lengkap mengenai lokasi itu. Jadi tentu ini yang jarang dilakukan oleh rekan-rekan kalau melakukan satu kegiatan restorasi. Jadi ada satu informasi lengkap, kondisi oceanografinya, hidrooceanografinya, kemungkinan kalau ada penelitian mahasiswa atau siapapun tentang reproduksi karang di sana, kapasitasnya. Tapi kalau paling tidak, WWF kemarin sudah melakukan sebuah lompatan, jadi mereka melakukan penilaian satu kondisi atau wilayah yang sesuai untuk melakukan rehabilitasi di daerah Berau. Yang digunakan adalah alat yang sederhana yaitu mantatau, kemudian disertai dengan satu studi mengenai rekrutmen. Jadi informasi rekrutmen dan dari mantatau ini bisa dijadikan satu dasar untuk penentuan satu kawasan. Itu dari sisi biologi ya, bioekologinya. Kemudian dari sisi oceanografinya ini, studi-studi yang sudah ada bisa dikumpulkan. Biasanya teman-teman ada yang memodelkan arus dan sebagainya, ini bisa menjadi ini dari sisi aspek riset base ya. Tetapi kadang-kadang kan para praktisi itu gampangnya saja. Nah, ini yang kadang-kadang tidak bisa menjadi trial and error akhirnya. Oh di sini berhasil, di sini tidak. Itu juga jadi pertimbangan. Pak Pras juga saya rasa punya
pengalaman bahwa trial and error juga ini jadi pertimbangan karena data tidak tersedia dengan memadai. Tetapi yang bisa dijadikan kunci adalah kondisi terumbu karang di area itu. Jadi saya memang lebih merekomendasikan lokasi itu tetap harus ada source of the larvae from the natural coral reef. Jadi jangan kemudian lepas begitu saja tanpa ada satu. Kalau jauh sekali berarti harus ada informasi mengenai apakah telah terjadi atau data modeling arus transfer atau transportasi larva dari tempat koral alami menuju ke tempat yang baru itu. Jadi secara garis besar begitu Mas Johan ya. Matur nuwun atas pertanyaannya. Nanti bisa kita lanjutkan nanti biar yang lain bisa menanyakan lagi. Terima kasih Bu Ade. Ini luar biasa nih, jawabannya paripurna semua ya, ilmu puluhan tahun. Seperti yang Pak Munasik, mungkin saya tambahin Pak Munasik tadi ya, makanya beberapa sebenarnya aturan itu sebelum melakukan restorasi itu membuat sedimen rekrutmen tiles itu ya Pak, untuk pengujian larva source-nya salah satunya gitu ya. Di beberapa skors yang lalu pernah dibahas oleh Hawis bahwa kalau dia melakukan dengan eDNA gitu ya, tapi ya itu biaya cukup tinggi. Saya lanjut ya ke pertanyaan berikutnya. Izin bertanya, nama saya Arif, Zainul Arifin. Sebenarnya dalam kegiatan ICRG untuk metode pemulihan ekosistem yang substrat metode yang ada wajib ditanami karang atau enggak ya Pak dari program tersebut? Atau memang sudah diklasifikasikan metode yang menggunakan penanaman karang seksual, mana yang tidak ditanami karang agar rekrutmen alami. Oh, jadi dari beragamnya metode itu, mana yang apakah sudah ada designated gitu. Yang satu harus ada transplantnya, yang satu natural saja. Itu apakah ada atau tidak, gimana Pak Pras? Ya, terima kasih Mas Arif ya. Saya harus tarik nafas panjang kalau cerita ECRG ini. Sebenarnya ini spesial case ya. Yang paling bagus adalah Mas Arif datang ke Bali, nongkrong di rumah, kita ngopi 2 gelas, maka 2 jam akan dapat jawaban yang banyak. Mungkin lebih tepat seperti itu. Itu benar-benar kasus khusus itu. Jadi spesial case yang luar biasa. Tapi secara singkat mungkin begini ya. Ada beberapa yang ya seperti spider ya. Spider atau reef star ya, itu juga memang harus ditanami atau dipasang dengan fragmen seperti itu. Kemudian ada beberapa kita sebut kemarin roti buaya, itu juga harus tanami. Tapi yang wisdom tidak perlu ditanam karena dia akan menjadi rumah ikan. Jadi dia hanya menangkap untuk rekrutmen karang alami seperti itu misalnya. Nah, pemilihan lokasi, kemudian jenis fragmen, pemilihan desain, nah itu perlu kopi 2 gelas itu. Nanti aja, silahkan datang ke Bali. Terima kasih tuh Mas Arif, jadi udah siap ya dikontak Pak Pras kalau sedang berkunjung ke Bali, karena memang ya saya juga mendengar begitu ya, sangat kompleks karena yang targetnya tadi kan economic recovery gitu ya. Jadi kita kalau restorasinya mungkin ya Pak Pras bisa menceritakan. Saya lanjut ya pertanyaan dari Bang Feda nih, pengunjung peserta setia skors nanti dapat rapot bagus nih ya, selalu hadir. Terima kasih Bang Feda. Pertanyaannya adalah terima kasih Pak Pras dan Pak Munasik atas sharing pengalaman dan studi yang luar biasa. Saya setuju sekali. Dari kedua paparan Bapak berdua, saya lihat ada inisiatif monitoring yang konsisten dilakukan hingga diperoleh data yang memadai untuk melihat perubahan. Bagaimana upaya untuk dapat memastikan monitoring ini dapat berkelanjutan? Gitu. Maaf tadi di sini Pak Pras sudah menjawab ya, yang pasti adalah keberlanjutan adalah skema pendanaan dan kelembagaan pemelihara yang sudah jelas sejak awal. Nah, ini menjadi sesuatu yang juga tanda tanya besar ya bagi para praktisi restorasi gitu, karena banyaknya adalah hanya proyek instalasi
gitu ya. Tapi maintenance ke depan itu gimana? Apa bisa di-share dengan proyek-proyek yang Bapak kegiatan-kegiatan restorasi yang Bapak lakukan gitu untuk memastikan monitoring itu berjalan sebagai upaya evaluasi. Silakan, mungkin Pak Munasik dulu. Terima kasih Bu Ade. Yang pengalaman kami itu, kami mendesain kalau artificial patch reef kami ini melibatkan masyarakat untuk kegiatannya, baik deployment. Kebetulan kami dulu itu memulainya dari sedikit demi sedikit. Masyarakat di situ kami training untuk diving, kemudian di antara mereka kemudian ada juga satu bibit yang bisa kita jadikan satu pionir gitu, dan ternyata sampai sekarang kita selalu sertifikasi sampai di sekarang ini sudah rescue diver. Jadi dari yang semula tidak lagi open water tapi snorkel diver kita sertifikasi. Kemudian yang bersangkutan ini punya akhirnya setia dengan artificial patch reef ini dan memanfaatkannya untuk menjadi tujuan snorkeling, dan dia menjualnya ke paket-paket snorkeling di satu pulau. Jadi kalau ditanyakan bagaimana monitoringnya, saya setuju dengan Pak Pras, jadi pendanaan secara multi-use itu juga penting, tetapi juga aspek masyarakat yang tadi Pak Pras itu juga sarankan bahwa Anda datanglah ke masyarakat. Jadi masyarakat di situ butuh dengan program itu, dan mereka merasakan bahwa setelah diperbaiki ada satu perbaikan sumber daya ikan misalnya, atau bisa ada tamu wisatawan yang meningkat dan mereka senang, kemudian meningkatkan pendapatan mereka, maka mereka akan peduli dan melakukan informasi. Meskipun informasi monitoring ini tidak ilmiah, tapi memberikan satu informasi kepada kami, setidak-tidaknya bagaimana kondisi terumbu karang. Syukur-syukur nanti kalau sudah diajari untuk mengukurnya. Jadi berarti dia mampu menyelam, mampu memotret. Jadi ini masyarakat yang dulunya nelayan, kemudian beralih menjadi guide atau justru menjual paket-paket snorkeling. Dan itu ke depan pengembangan APR-nya akan kita lakukan seperti itu dengan masyarakat atau para travel agent, sehingga nanti ini juga bisa menjadi bagaimana melakukan rehabilitasi sambil berwisata. Nah, itu perlu dijual di masyarakat. Tentunya ini adalah eduwisata yang mengasihkan. Kami sudah mencoba ini dengan paket-paket ini dengan permintaan kerjasama luar negeri dari mahasiswa Jepang yang mengikuti summer course itu, saya tarik ke Karimun Jawa untuk melakukan hal yang sama, yaitu melakukan restorasi setelah mereka selesai training diving. Dan itu ternyata menjadikan kesan tersendiri ketika saya datang ke Osaka untuk menanyakan bagaimana Anda, ya tentu kangen, tapi ternyata karena pandemi sehingga mereka tidak datang lagi ke kami, dan berusaha mudah-mudahan 2022 ini bisa datang lagi jika pandemi. Itu kira-kira pengalaman yang kami punya. Mudah-mudahan Bapak, Ibu, dan saudara pemirsa semuanya bisa melakukan hal yang lebih advance dan nanti bisa berguna, bahwa di masa dekade restorasi ini bisa menjadikan sebuah momen-momen penting untuk menciptakan kreasi, inovasi di sekitar kita. Begitu Bu Ade, terima kasih. Ya, itu jawaban dari Pak Munasik. Ada yang bisa di-share dari Pak Pras mengenai monitoring selain yang sudah ditulis di chat, Pak? Ya, gini ya Mbak Ade ya. Jadi memang monitoring itu penting banget ya. Jadi itu makanya tadi saya tulis sedikit ke Bliveda, ini sahabat saya dari Bali juga dia. Dia juga pengalaman luar biasa nih Bliveda ini di laut ya. Dia sudah nyemplung nyelam sama dia bertahun-tahun yang lalu nih.
Intinya adalah begini, konsep atau skema, jadi mungkin teman-teman yang di pemerintahan ya, ini ada Mas Barmawi juga ya, dari BPSPL, saya lihat, dan beberapa teman yang lain yang saya kenal. Memang yang paling penting adalah membuat skenario atau skema bagaimana kelembagaan itu kan orangnya ya, kelembagaan orangnya tadi Mas Munasik sudah sampaikan juga bagaimana mempersiapkan para teman-teman nelayan atau orang di sana untuk bisa ikut terlibat dilibatkan sejak awal sehingga dia rasa memiliki dan kemudian melanjutkan. Dan yang berikutnya adalah mekanisme atau skema tentang pendanaan. Pendanaan memang tidak harus dari pemerintah terus-menerus ya, tetapi apabila masyarakat dilatih untuk bisa melakukan upaya-upaya dengan proposal-proposal tertentu, ya mungkin mereka bisa kemandirian di dalam pendanaan ya, self finance-nya bisa, self maintenance-nya bisa dari mereka, seperti itu. Saat ini saya lagi kerja dengan Kormap juga di Nusa Penida, di Coral Reef Expert di Nusa Penida. Itu yang saya bangun, pertama kali adalah kita pastikan bahwa ada kelompok masyarakat yang bertanggung jawab. Kemudian kita libatkan mereka sejak dari desain, sejak dari proposal, mendiskusikan sejak awal. Kemudian kita sudah libatkan juga sejak dari pembuatan sampai kepada kesepakatan maintenance. Nah, tentang pendanaan sedang kita upayakan bagaimana caranya saving ya. Saving waktu konstruksi sudah kita pikirkan sebenarnya. Waktu konstruksi itu kita pikirkan memang harus ada pendanaan untuk maintenance. Itu harus ada pendanaan. Kalau memang nanti ini kalau dana dari pemerintah kan sekali ya. Itu harus kita saving beberapa untuk kita simpan, kita kasihkan ke masyarakat dan harus dikelola dengan baik. Harus ada orang-orang kunci di kelompok masyarakat itu yang bisa menjadi motivator, yang bisa menjadi penggerak di sana untuk melakukan maintenance. Karena restorasi ini sebenarnya membangun orangnya ya. Lebih tepatnya kita harus berkonsentrasi untuk membangun masyarakatnya dulu. Ya, karena masyarakat yang dekat di sana itulah yang menjadi inti daripada semua keberhasilan sebenarnya ya. Dari sana setelah itu masyarakat yang sudah tadi dilibatkan, kita juga bisa didik juga untuk membuat proposal-proposal. Ya, di Nusa Penida kita lagi latih supaya di beberapa tempat tertentu menjadi pusat edukasi. Jadi yang dijual nanti adalah edukasinya. Ya kebetulan Peninda adalah tempat yang bagus ya. Jadi nanti akan dijual edukasinya. Nah, dengan masyarakat dilatih untuk menjadi fasilitator, mentor, ahli-ahli karang seperti itu, mereka bisa dengan senang hati menjadi mentor dan nantinya edukasi itu yang bisa dimasuk dalam kelompok dan nanti untuk pemeliharaan mereka. Kita harus berani mengeksplor hasil kita kepada masyarakat sehingga masyarakat juga punya tanggung jawab. Beberapa tamu datang, beberapa anak-anak muda datang dan akhirnya membangun kesepahaman bersama bahwa maintenance adalah tanggung jawab dari masyarakat. Itu yang paling penting. Poinnya adalah di sana. Jadi tidak mungkin kita yang orang darat, jadi saya bilang, saya pun juga orang darat ya. Saya pun orang darat atau orang-orang pemerintahan itu terus-menerus akan terlibat di sana setiap hari kan tidak mungkin juga ya. Jadi poin pentingnya adalah kalau mau monitoring berkelanjutan, yang menjadi subjek pokoknya adalah masyarakat yang ada di sekitar itu. Begitu kira-kira. Bu Ade, kasih. Ya, terima kasih Pak Pras. Ini waktu sebenarnya sudah tinggal 7 menit ya, tapi ada beberapa pertanyaan yang cukup. Ini lumayan nih, yang hari ini pertanyaannya tingkat berat semua Pak, luar biasa. Dan tingkat kehadiran juga konsisten dari awal sampai terakhir ya. Alhamdulillah. Jadi saya bacakan aja ya, misalnya yang bisa dijawab, yang kira-kira memungkinkan dijawab ini. Izin bertanya, saya Adi dari PSDKP Bangka untuk bertanya tentang terumbu karang, restorasi yang dilakukan oleh korporasi penambangan timah di Laut Bangka. Nah ini waktu itu beberapa waktu yang lalu sudah ada Mas Indra Ambalika presentasi tentang ini ya.
bertanyaannya sedangkan di area transplantasi restorasi masih ada kegiatan penambangan yang salah dan menimbulkan sedimentasi. Ini nanti share presentasi akan kita share, bisa dilihat bahwa itu sudah dijelaskan oleh Pak Indra Ambalika ya. Memang agak gagal total gitu kalau di Bangka gitu ya, karena luar biasa keruh. Jadi daerah restorasi iya, penambangan juga iya gitu. Itu bisa dilihat jawabannya di situ ya. Kemudian pertanyaan berikutnya Firdi Hamzah dari Balai Besar Wilayah Sungai Mesuji Sekampung. Kalau kita membuat terumbu karang buatan, jangan sampai terumbu karang tersebut cepat rusak. Yang menjadi pertanyaan adalah satu, mengenai kekuatan arus di perairan Laut Indonesia rata-rata dan berapa. Itu mungkin agak sulit ya. Mungkin data BMKG atau BIG bisa dilihat untuk spesifik areanya ya Mas ya. Kalau kita membuat konstruksi di dasar laut dan merusak terumbu karang alami, diharuskan mengganti dengan terumbu karang yang rusak dengan terumbu buatan kah? Jadi kalau terjadi itu apakah harus diganti? Kedua, apakah perlu perizinan? Nah ini untuk konstruksi dasar laut dan bagaimana jaraknya mendapatkan izin tersebut. Nah ini mungkin pertanyaan, apakah ada yang bersedia menjawab nih Pak Pras dan Pak Munasik? Dua-duanya kok pada senyum, ayo Pak. Oke, saya izin aja ya. Saya jelaskan izin aja. Tadi kan saya contohkan ya, izin yang diperlukan adalah izin pemanfaatan ruang laut ya, PKK-PRL atau kalau untuk instansi pemerintah namanya KKRL, kesesuaian kegiatan ruang laut. Itu ya, jadi itu penting sekali, termasuk ICRG kemarin akhirnya diusulkan juga untuk izin KKRL. Nah, nanti waktu presentasi di depan Dirjen Pengelolaan Ruang Laut, itu akan ditanya yang sangat detail sekali, kenapa melakukan kegiatan di situ. Itu yang paling penting. Itu jadi harus bisa menjelaskan dengan sangat detail, kenapa melakukan kegiatan di tempat itu, di mana kondisinya, kemudian kondisi substrat sebelumnya, alasannya kenapa, itu nanti tim dari, bukan hanya dari KKP ya, dari berbagai instansi yang lain juga hadir biasanya. Jadi tentang perizinan memang tidak ada tidak ada perizinan yang khusus mengenai metode, bentuk dan sebagainya, tetapi nanti pemanfaatan ruang itu jelas ya sesuai dengan Permen KP 28 2021. Saya pikir itu yang paling sekarang sedang digalakkan oleh teman-temannya Pak Barmawi itu dari BPSPL. Kalau di Bali ini gencar sekali, tapi itu penting sekali, itu bagus. Waktu kita presentasi kita benar-benar diuji itu, benar-benar kita harus bisa mempertanggungjawabkan kegiatan di lokasi itu. Itu baik. Itu maaf Pak Pras, saya tambahkan, itu baru ya Pak, requirement dari izin itu kalau nggak salah keluarnya 2021, betul nggak Pak? Yang PP Ya, Permen KP 28 tahun 2021. Ya. Betul. Jadi tampaknya dengan seiring banyaknya kegiatan restorasi, sekarang pemerintah pun sudah mulai lebih tertib mengaturnya gitu ya. Walaupun misalnya masih ada komponen-komponen yang miss, misalnya tentang monitoring atau continuity dari long term continuity dari program itu. Kira-kira begitu ya. Nah, selanjutnya mohon maaf nih ya, diburu-buru saja. Ini ada pertanyaan Valdi Pinto. Di mahasiswa perikanan Universitas Nusa Cendana berencana melakukan transplantasi terumbu karang dengan model Fisdom. Pertanyaannya adalah yang rusak akibat badai seroja. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi dan untuk melakukan transplantasi karang tersebut apa saja? Nah, itu mungkin tadi sudah dijelaskan ya bahwa sudah ada analisa di lingkungannya gitu ya, dan perizinan juga tadi KKPRL ya Pak, atau mungkin Pak Munasik bisa menjawab dengan singkat, dipersilahkan Pak. Tadi tentang apa Bu Ade? Tentang ini, teman-teman di Universitas Nusa Cendana ingin melakukan transplantasi terumbu karang dengan model Fisdom. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi untuk melakukan transplantasi karang, Pak? Ya, saya rasa kita sama dengan yang saya sampaikan tadi, bahwa kita harus, lokasi itu harus betul-betul apakah mendukung dari kegiatan itu. Jadi dianalisis substratnya, kemudian ekosistem terkait yang nantinya akan mendukung pertumbuhan
dari apapun, fisdom atau roti buaya atau apapun, itu harusnya sudah dilakukan sebuah feasibility study. Itu penting saya rasa. Nah, jadi misalnya apakah di situ juga dekat dengan sumber larva misalnya. Itu juga penting karena substrat fisdom itu lebih banyak digunakan untuk menjadi rumah ikan kalau tidak salah, Pak Pras kalau saya salah. Jadi tolong nanti saya dikoreksi. Sepertinya fisdom itu lebih banyak ke arah untuk rekrutmen dan baik rekrutmen mega bentik maupun rekrutmen finfish. Sehingga perlu ini harus ada sebuah kajian, adakah korelasi dengan reef, natural reef di sekitarnya. Yang terpenting lagi, kemudian terkait dengan Pak Barmawi tadi pertanyaannya di dalam chat itu, kalau itu lokasi sudah permintaan bagaimana Pak? Ini memang kalau sudah merupakan titipan ini ya susah untuk bisa ditolak. Ya akhirnya trial and error. Tapi sedapat mungkin kita harus bisa memilih bagaimana yang jadi kita harus punya buku panduan minimal ya standar minimal yang harus dilakukan untuk bisa adanya kesuksesan untuk melakukan restorasi ini harus kita bikin. Jadi paling tidak memang kalau kita kalau saya misalnya mendapatkan kegiatan biasanya areanya adalah di kawasan ini. Silakan nanti titik-titiknya dilakukan sebuah penentuan yang oleh tim kita. Nah ini kita mendapatkan keluasaan. Tetapi kalau sudah ada, ini memang agak repot. Tetapi mau tidak mau Pak Barmawi di dalam hal ini adalah bagaimana kita itu meskipun di tempat itu mestinya adalah bekas rusak kan begitu. Berarti dulunya adalah terumbu karang yang rusak. Nah sekarang ini biasanya akan ada baik kerusakan yang diakibatkan dari pencemaran daratan atau mungkin oleh karena penangkapan yang tidak ramah lingkungan. Ini akan terjadi perbedaan mensikapinya. Nah disinilah kemudian APR, Artificial Patch Reef ini kami buat dalam rangka mengapa multi level. Itu adalah untuk meningkatkan kelulus hidupan dari transplant karang maupun rekrutmennya. Sehingga mereka yang akan di atas, level yang di atas akan mendapatkan kehidupan yang lebih dibandingkan yang di bawah. Sehingga di daerah yang mendapatkan pencemaran dari darat, misalnya sedimentasi, kemudian terjadi resuspensi, perlu kita lakukan teknologi atau teknik-teknik bagaimana multi level substrate yang kemudian kita sebut sebagai APR, dan APR ini juga perlu kita lindungi dengan transplantasi lamun misalnya. Ini akan menjadikan lebih berhasil. Demikian Bu Ade, barangkali mudah-mudahan teman-teman bisa memahami kompleksitas dari cara kita melakukan pemilihan lokasi yang kita sebut memang idealnya feasibility study, tetapi jika tidak memungkinkan, standar minimal yang harus kita lihat adalah apakah di sana ada sumber larva, tergantung dari metode yang akan kita lakukan. Tapi untuk saudara yang di Kupang tadi, jika menggunakan fisdom, sebaiknya adalah substrat itu harusnya memperhitungkan faktor rekrutmen baik bentik maupun finfish. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kurang lebih. Luar biasa sekali. Ini sebagai tambahan untuk beberapa pertanyaan, saya sudah share ya di chat room. Itu ada satu pedoman rehabilitasi terumbu karang yang dikeluarkan oleh KKP, bisa dilihat di situ, walaupun itu menurut saya sangat general isinya. Kemudian ada Kap Dirjen nomor 10 tahun 2021 yang isinya lumayan lengkap tentang berbagai metode restorasi. Kemudian ada Permen KP 28 tahun 2001 yang isinya tentang KKPRL yang tadi disampaikan oleh Pak Pras. Jadi ini buat teman-teman yang bertanya prasyarat untuk melakukan, mungkin ini bisa jadi sumber referensi awal gitu ya. Itu, dan satu lagi pertanyaan terakhir bisa dijawab singkat dari Pak Sekdep, pertanyaannya yaitu adalah Pak Munasik dan Pak Pras, apakah dari pengalaman restorasi terumbu karang sudah ada bukti ya pembelajaran bahwa daerah tersebut menjadi source of larva untuk daerah lainnya? Ini berkaitan dengan monitoring yang dilakukan ya, apakah daerah tersebut sudah berhasil menjadi source of larva baik ikan maupun karang untuk lokasi lainnya? Mungkin bisa dijawab
Belum atau sudah? Sudah melihat? Belum melihat? Gimana Pak Pras? Ada beberapa sudah, ya, ada beberapa sudah dan ada beberapa yang belum. Ya, jadi ada beberapa yang sudah, khususnya yang sudah itu ada di Lombok Timur ya, di daerah kekuasaannya Mas Barmawi itu, di sana juga sudah di Lombok, di pulau apa itu ya, pulau yang Gili Lampu, di Gili dekatnya Gili Petakan, di sana juga sudah, itu sangat luar biasa. Juga di Gili Air juga beberapa sudah. Tapi di Bali beberapa yang sudah seperti cukup baik itu di Bali Barat ya, malah di Bali Barat di sekitar penjaringan, pemuteran itu masih baik. Juga di sekitar Karangasem juga ada beberapa yang berhasil ya, yang cukup baik. Tapi ada beberapa juga yang belum. Seperti di Kuta tadi ternyata belum juga. Oke, begitu secara singkat jawaban saya. Maaf. Terima kasih, mohon maaf tadi saya mute. Mungkin bisa saya cukupkan karena waktu sudah cukup larut, ini jam 5.35 di sini. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Pak Pras dan Pak Munasik yang luar biasa sharingnya. Mungkin jangan bosan-bosan ya Pak, kalau di antara kita yang nanti ada yang menghubungi gitu ya, untuk masukan ataupun advice-nya gitu ya. Saya harap kerjasama ini kita bisa konkretkan ke depannya untuk memperbaiki praktek restorasi terumbu karang di Indonesia. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan ataupun kesalahan kata ataupun ngomong terlalu cepat kali ya Pak, kayak diburu-buru gitu. Mohon maaf. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa minggu depan kita akan ada Mas Windy Prayogo dari PT Aman Mineral Nusa Tenggara yang akan sharing tentang reef ball. Itu juga sudah lama, sudah bertahun-tahun ya, dari awal tahun 2000. Kemudian ada Pak Nyoman Sugiyarta dari Pokmaswas Bondalem Tejakule ya. Betul ya Pak ya, Pak Pras? Saya kurang. Ya, itu salah satunya yang saya bilang itu, nanti Pak Man itulah yang mengerjakan yang ada di Bondalem itu. Ya. Dulu saya yang mendesain. Tuh, ya, jadi dari sisi penggerak di masyarakatnya ini. Ya, bagus itu. Jadi kami harapkan Bapak Ibu sekalian bisa hadir lagi pekan depan di hari Senin jam yang sama. Sekian dulu, mungkin saya tutup. Ini Bang Cacul masih ada untuk final. Ya, saya persilahkan. Saya mohon maaf, saya mute dulu, saya undur diri. Terima kasih banyak. Silahkan Bang Cacul. Ya, makasih Mbak Ade, Pak Pras dan Pak Munasik. Terima kasih banyak atas sharing sessionnya pada sore hari ini di apa namanya diskurs ya, sangat menarik. Saya juga tadi menikmatin karena kita apa namanya sama-sama, barangkali saya kebetulan juga punya apa ketertarikan dengan restorasi terumbu karang ya, ada yang namanya ya. Tapi saya lebih kepada spatial modeling untuk tadi, makanya saya nanya mengenai larva dan apakah sudah berhasil atau belum. Jadi kalau harusnya sih sudah ada, kalau tadi mulai bentuknya itu besar kecilnya sudah ada, baik untuk terumbu karang sendiri maupun untuk ikan. Jadi menarik sekali, dan teman-teman sekalian tetap setia kita berdiskusi dengan cara seperti ini, maka tidak ada jarak di antara kita, mau di Bali, mau di Jakarta, di Bogor, di Papua bahkan gitu ya, di Aceh, kita bisa terhubung dalam satu link Scores sehingga kita bisa share terkait dengan apa namanya restorasi, konservasi dan lain sebagainya. Khusus untuk Bapak Ibu, Pak Pras dan juga Pak Munasik, terima kasih banyak atas waktunya dan juga teman-teman sekalian. Dengan demikian kita cukupkan Mbak Ade ya hari ini apa namanya acara yang sangat menarik dan sangat bermanfaat. Demikian dari kami, dari apa namanya host ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Terima kasih banyak. Assalamualaikum, terima kasih banyak. Terima kasih, mohon maaf kalau ada yang salah ya. Wow, menarik sekali Pak Pras. Baik. Mas Erdi di situ rupanya. Oh, dirimu ini diam. Dari tadi ngumpet ya Erdi. Ini juga jagoan tuh. Halo, Bang Erdi. Mas Munasik, terima kasih ya.
Sambil-sambil, Terima kasih, Pak. Ya, Pak ini Munasik, Pak Pras, makasih. Mas Munasik itu teman sekelasku waktu kuliah itu. Jadi kita Wih, satu ilmu satu guru ini. sekarang udah sama-sama jadi suhu guru ya, Pak. Sama-sama belajar kita. Bang Veda, Ya. thank you. Kita selalu Sama-sama. Semuanya. Pak Pras itu Ya. guru saya itu. Ada Mas Veda juga. Siap. Izin ya, saya live ya. Terima kasih. Terima kasih. Ya, semua. Sehat di Bang Veda. Yo, makasih.